Hubungi 0822 6420 2202. Sekali lagi 0822 6420 2202. Gria Al-Quran, pelopor ngaji dewasa. Rumah mereka hanya langit, kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Kapan keadilan ini akan menghampiri? Aku dan Indonesiaku pantang mundur akan terus membantu. Terima kasih dunia yang pedulikan Gaza. Loh, ngaji jodoh tidak dapat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini butuh siraman, baik fisik kita maupun rohani kita. Maka kita butuh mendengarkan nasihat, butuh mendengarkan hiburan, bahkan butuh kita mendapatkan arahan di dalam hidup ini. Saya atas nama Ketua Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Khalil Nafis, mengajak saudara terus mendengarkan Suara Muslim, The Best Religious Radio Network, agar kita terus memitigasi tergelincir kita dari ajaran Islam dan terus lurus menurut ajaran Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lini Masa. Ya, mitra muslim, kembali lagi di Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik. bersama saya Alfon Porik. Saya Ferry Ramadhani. Nah, di malam hari ini Ferry ya, di malam yang sejuk tentunya, di hari Senin 22 Dzulhijjah ya, hari Sabtu ya, hari Sabtu 22 Dzulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan 29 Juni 2024, Lini Masa hadir kembali lagi. Betul. Dengan tema apa, Ferry? Temanya jodoh ditunggu atau diburu. Waduh, seperti apa itu? Sebenarnya nggak seperti tahu kan apa ya? Diburu Tentunya, atau ditunggu nih? Dengan narasumber siapa, Ferry? Ada Pak Oki Aryono, Ketua Tim Ngajijodoh.com. Wah, Masya Allah. Dan kita sudah tersambung melalui live Instagram ya. Betul. Ferry, ya. Hari ini silakan ya mitra muslim yang masih mendengarkan di radio, yuk kita bergabung di Oke. live Instagram di @suaramuslim. Oke. Pak Oki? Iya, Mas. Iya. Gimana ini? Jelas. Dilanjutkan yang diburu ini. Penasaran ini Alvan ini. Jelas? Jelas suaranya. Ya, sebelum sampai diburu ya, saya masih melanjutkan Oke. kenapa ada mindset apa ini menunggu. Jadi Oh, saya sering, menunggu. saya sering chat chat beberapa peserta ta'aruf maupun keluarga juga. Tanyanya gini, Pak Oki, ini setelah saya kirim biodata ta'aruf, saya apakah menunggu kabar dari Pak Oki? Nah, begitu Mas. Pertanyaannya, menunggu ya. Menunggu ya. Kabar. Nah, makanya saya menggunakan kata-kata tadi, judul itu usulan saya menggunakan kata ditunggu atau diburu. Nah, karena memang bagi wanita kesannya memang menunggu, walaupun dalam sejarah Islam para tokoh-tokoh Islam muslimah, para sahabat Rasul, sahabiyah ya, sahabat-sahabat perempuan itu ada juga yang proaktif, memburu dalam artian Oke. apa istilahnya ya, lebih aktif untuk menyempurnakan agama dengan menikah, begitu Mas Torek, Mas Ferry ya. Nah, Masya Allah. tapi di zaman yang sekarang ini teman-teman
khususnya perempuan ya. Nanti teman-teman yang putri, para mitra muslim yang mbak-mbak atau ukti-ukti boleh mengkritisi saya, boleh protes ke saya kalau saya salah. Sebab saya kan orang laki ya, jadi nanti komentarnya bias gender banget nanti kan begitu. Nah, Betul. di di zaman sekarang ini orang kadang masa anak muda itu mulai meyakini bahwa menikah itu beban. Nah, karena beban mereka ya kayak nggak niat lah gitu ya. Jadi wes single aja, single happy ya Pak, jomblo happy kan begitu. Ya, cuman kan kita nggak bisa mengabaikan bahwa Allah memberi di antaranya itu apa namanya hasrat untuk apa ya, bahasa biologisnya itu berkembang biak, yaitu dengan menikah. Nah, hasrat-hasrat itu kalau bisa dikelola dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa kan berarti nanti jadi problem. Baik problem secara medis, apalagi problem secara teologi, secara agama. Jadi larinya nanti ke dosa. Nah, itu yang kita apa ya, jangan sampai lah, naudzubillah gitu. Jadi alasan magernya teman-teman dengan menunggu jodoh itu, bahkan kadang-kadang bukan menunggu, dia merasa alah nanti aja kan. Nah, sebenarnya nggak masalah, itu pribadi masing-masing, tapi jangan sampai nanti kejombloan kita itu menimbulkan dosa gitu loh Mas Torik ya, jangan sampai ya Mas. Oke, siap. Kira-kira gitu. Ini masih dari sisi apa Mas? Apa dari sisi ditunggu atau diburu tadi? Nanti cara memburunya kemana kita sesi akhir-akhir biar para netizen kita ini bisa menyimak sampai akhir. Iya betul, Masya Allah. Gak hanya netizen, hostnya pun saya ya penasaran ini, Pak Oki. juga. Iya, tapi ya nggak apa-apa ya. Nanti silakan mitra muslim bisa tanya-tanya karena ini masih ditunggu ya Fer ya. Betul. Silakan ya mitra muslim, tadi sudah ada sedikit statement ya dari Pak Oki ya, bahwasannya memang kita itu maksudnya ditunggu tapi tetap harus ada usahanya gitu loh. Betul. Karena kalau kita hanya menunggu saja nggak bakalan datang. Nah, gitu kan. betul sekali ya. Jadi saling tunggu-tungguan, akhirnya nggak ada yang action ya. Betul. Jadinya nggak jadi-jadi. Betul tuh. Jadi ya jangan menunggu saja ya mitra muslim ya. Nah, cara berburunya gimana nanti katanya di segmen terakhir-terakhir ya kan. Nah, terus juga ini Pak Oki ya, saya juga ada sedikit hal yang membuat saya berpikir juga ini. Kan saat ini marak sekali ya, terutama di negara-negara maju ini Mas Oki. Banyak sekali orang-orang yang menunda pernikahan. Nah, ini juga cukup berbahaya kalau misalnya budaya ini bisa masuk ke Indonesia gitu Mas Oki. Betul. Nah, ini kira-kira kalau menurut Mas Oki sendiri, untuk memandang hal ini bagaimana Mas Oki di zaman yang modern ini? Kita ambil contoh dari Mas Torik, boleh nggak ya? Oh, nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Ini nanti kesannya membuli apa enggak ya? Oh, enggak. Enggak kok. Itu kan membuli tergantung Aman ya? orangnya ya. Saya nggak gampang Betul. baper. Nah, Mas Iya. Torik ini sangat rendah hati dan santuy. Mas Aman Oki. aja. Iya. Aman ya. Aman Aman. aja. Silakan Pak Ogi. Ya, mohon maaf, Mas Torik sekarang kalau boleh tahu usia berapa? Saya usia berapa ini? 24 24 ya? Iya, 24. Iya, 24. Oke. 24 ini kalau laki-laki memang sudah menjelang masa emas 24 25 gitu. Betul. Kalau 24, menurut saya ngomong ini berdasarkan datanya BKKBN. BKKBN itu laki-laki Indonesia usia rekomendasi BKKBN untuk menikah itu 25. Nah, kalau 25 berarti kan kisarannya itu. Bisa 24-nya, bisa 26-nya kan begitu. Jadi 25 itu masa ininya optimum. Kalau perempuan Indonesia, kalau BKKBN itu rekomendasinya 21. Ya bisa diundur sedikit lah, 22. Itu usia sehat secara medis maupun sehat secara kesiapan mental. Ya kesiapan psikologis lah. Nah, sekarang saya tanya Mas Torik, selama menjomblo ini sering nggak dapat candaan? Mana Mas calonnya? Kapan nikah? Kapan undangannya? Sering nggak?
Oh ya sering, terutama di hari raya biasanya. Nah, kalau ketemu saudara gitu biasanya ya. Iya. Iya. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, kalau Mas Torik dicandain begitu, Mas Torik tersinggung apa Wallace? Santai. Saya santuy. kalau saya santuy ya. Oke. Iya. Kalau gini Mas, ini maksud saya begini, saya ngambil contoh Mas Torik itu supaya nggak susah-susah ya. Maksudnya gini, berarti kalau orang Indonesia bercanda dengan Mas Torik, apa istilahnya, gojloki ya bahasa Surabayanya ya. Iya, Itu gojloki. menunjukkan bahwa orang Indonesia mayoritas akalnya masih waras. Oh, Insya oke Allah. oke. Iya. Kalau orang Indonesia nanti ketularan orang Barat seperti Mas Ferry sampaikan tadi, itu kan akhirnya non sewu ya, mohon maaf ya, akhirnya nanti apa namanya kehidupan bebas tanpa menikah itu diumbar, nikah nggak nikah terserah. Nah ini kan bahaya bagi masyarakat Indonesia. Itu yang bebas. Belum lagi yang LGBT, oh tambah ngeri lagi. Wah. Alhamdulillah. Itu kan Bahaya. ya berarti begini, saya punya data itu sampai tahun 2018 kalau nggak 19 itu ada sudah 27 negara melegalkan pernikahan sejenis secara hukum. Waduh. Naudzubillah, jangan sampai Indonesia ikut-ikutan kan begitu. Nah kalau nggak salah itu ASEAN sudah ada yang mengakui pernikahan Sudah ada. sejenis. Ya, kemarin Ya. itu Thailand itu yang viral itu, Mas Oki. Nah itu. Nah jadi jangan sampai tambah ke arah kita gitu loh. Naudzubillah. Jadi kalau Alhamdulillah. Mas Torik itu dibully atau digojloki masih jomblo itu alhamdulillah Indonesia masih waras gitu. Oke, alhamdulillah, Iya, ya, alhamdulillah ternyata ya. masih waras ya. Masih waras. Masih waras. Tapi Akal sehatnya tapi- masih dipakai. Iya, tapi memang sih, memang banyak sekali yang bilang gitu kan Pak Ugi ya. Mana Ndi? Waduh, cuman Ndi gitu saja sudah paham. Ndi gitu aja. Ini maksudnya apa? Gandengannya atau apanya ini? Ndi gitu sudah paham. Ndi kok sendiri. Kok sendirian gitu ya? Iya, jadi memang Dan- banyak sekali. Iya, dan Indonesia menganggap orang disebut dewasa dan mapan secara hidup, maksudnya settle kehidupannya itu kalau sudah berkeluarga atau menikah. Kalau belum menikah dianggap dia status masyarakat yang apa gitu ya, belum bahagia mungkin begitu. Belum Iya, mencapai betul. taraf yang tinggi gitu ya, Betul. masih berjuang ya, Iya. dalam fase berjuang. Ya, Oke, walaupun Mas Aldi. banyak juga orang menikah terus akhirnya nggak bahagia, coba banyak juga. Alhamdulillah tapi ya jangan sampai. Oke. Ya, kita sapa-sapa dulu ya Ferry ya. Oke. Ada Ya, Silakan. banyak Ini sekali yang makin sudah rame bergabung. nih. Iya, Makin rame. makin malam makin rame karena memang topiknya tentang jodoh ya. Iya betul. Jadi banyak sekali ini jombloan jomblowati Iya. ini bergabung ya. Ini Masya Allah. Bukan- Oh, ada guru kita, ada Ustadz Aftoni _ Zahro. Terima kasih Ustadz sudah Zahro, bergabung. ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Agusti Wahyu. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Aja Mustaqim, ada Husna Santi. Oke, Santi Ada Point, terima siapa? kasih. Oke. Ada Kak Okta ya sudah bergabung, terima terima kasih. kasih. Terus Ada ada siapa? Lestari.indah1, terima kasih. Oke. Silakan ya mitra muslim yang saat ini masih mendengarkan radio bisa langsung join di live Instagram di @suaramuslim. Bisa tanya, bisa curhat ya terkait dengan perjodohan ini. Masya Allah. Betul, betul. Apalagi yang ini yang jomblo-jomblo gitu ya. Nah, Ya, yang silakan. jomblo-jomblo. Mumpung ada Silakan. pakarnya loh ini. Betul, iya. Mungkin saya panggil ya, yuk jomblo-jomblo. Sesama jomblo kalau manggil itu biasanya cepat. Ya apa? Cepat hadir. Blow gitu Ya, ya. blow, ayo blow. Gitu. Ya, baik. Kita jeda dulu ya Pak Oki Oke. ya. Karena Silakan. kita akan berbagi pesan dengan mitra kerja kami. Jangan kemana-mana, tetap di Lini Masa. Lini Masa. Belanja pando. Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah.
Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Lho, Mbah. Ngono kuwi aja dimbeno to, Mbah. Yang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liya-liyane lho, Mbah. Alah, malah ngeden-ngedeni. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Hanya dengan Rp120.000 per box. Besti bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dan di toko Suara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, itu yang akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Abdul Somad mengajak kepada kita semua untuk terus mendengarkan 93,8 FM Radio Suara Muslim Surabaya. Mencerahkan, menyejukkan, menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senengnya kalau adik-adik pada unjuk kebolehan ya, San ya. Iya, di Radio Suara Muslim. Acara apa, San? It's Tukancang. Ikutan ya adik-adik ya. Adik-adik TK maupun SD. Ayo ikutan. Kalian pasti punya bakat. Iya, Rek. Tunjuk Rek kemampuanmu, Rek. Bakat itu anugerah ilahi. Adik-adik yang solih dan solihah, ayah, bunda, jangan lewatkan Kids Vaganza setiap hari Ahad jam 7 pagi hanya di Suara Muslim Radio Network. Lini Masa. Ya, mitra muslim, kembali lagi di Lini Masa bersama saya Alvan Torik, saya Ferry Ramadhani. Nah, di malam hari ini Ferry ya, Lini Masa hadir kembali lagi dengan tema apa, Ferry? Temanya tentang masih sama ya, jodoh ditunggu atau diburu. Waduh, tentunya dengan narasumber kita ada siapa, Ferry? Betul, ada Pak Oki Aryono, Ketua Tim ngajijodoh.com. Wah, jadi mitra muslim silakan yang sekarang mungkin tidak memiliki Instagram gitu ya, segera mendownload Instagram karena kita live Instagram bersama Pak Oki Aryono. Masya Allah. Dan juga silakan mitra muslim yang mungkin punya unek-unek, yang mungkin punya tips dan trik, bisa ya, Ferry. Malam minggunya gabut pengen curhat ya. Betul. Malam minggu galau sendirian, gelisah, kelihatan banget jomblonya. Nah, bisa join ya. Bisa join, ya, bisa join dan juga bisa komentar tentunya Ferry ya di live Instagram di @suaramuslim. Dan juga di mana, Ferry? Dan bisa melalui WhatsApp ya. Silakan bisa mengirimkan catatan suara, boleh loh. Atau juga bisa chat ya di WhatsApp di 0855 3938. Nah, kita juga ini ya live bersama dengan Pak Oki Aryono ya. Pak Oki. Iya, Bang. Iya, Mas. Iya, Bang Torik ini ya. Orang Medan ini. Iya. Martabak Bang Torik enak kayaknya. Iya, bagaimana ini? Oh, bukan ya. Kok jadi Bang Torik? Bukan yang kapal laut itu. Bukan kapal laut, bukan. Iya. Ini kapal laut. Ya Pak Oki, ini ada pertanyaan. Ini sepertinya kaula muda juga ya, Ferry ya. Pertanyaan dari di WhatsApp ya, dari Kak Okta ini sepertinya. Oh, bukan ya? Bukan. Ini Kak Viani. Kak Viani. Kak Viani dari Mojokerto. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Oki,
bagaimana ya cara saya ini mengatasi rasa frustasi ketika merasa belum menemukan pasangan hidup meskipun sudah menunggu lama. Waduh. Ya. Wah, ini gimana ini? Oke. Ini untuk teman-teman yang usianya saya nggak tahu ya, Kak. Siapa tadi? Kak Viani. Viani. Ya, betul. Ya. Saya nggak tahu ya usianya Kak Viani sudah berapa, tapi yang biodata yang masuk ke database ngajijodoh.com ini Mas Torik, Mas Ferry ya, itu sekarang ini kurang lebih ya mungkin 30-40 total ya, kira-kira begitu. Ya, itu ya separuh lebihnya para kaum wanita. Gitu. Nah, itu ada yang usianya di atas 35 ada, ya, di atas 37 juga ada. Ya. Jadi, nah saya nggak tahu Kak Viani usia berapa. Nah, cuman kita harus memahami bahwa kita kan meyakini menikah itu ibadah, betul ya? Ya, betul. Jadi ibadah itu suatu amalan yang diridhoi oleh Allah dan ada contohnya dari Rasul. Ya, jadi sunnah itu dicontohkan Rasul dan kita mengamalkan mencari ridho Allah. Nah, sekarang saya tanya Mas Torik. Ya, Mas Torik aja lah. Belum punya calon soalnya, biarin ya, tak teruskan. Mas Torik sudah punya calon soalnya, dia udah mulai aman tuh. Mulai alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kalau Mas Torik ini mau sholat duhur misalnya, itu kan berjalan menuju tempat wudhu, betul ya? Kalau belum punya wudhu. Betul. Nah, kira-kira berjalan ke tempat wudhu itu dihitung ibadah nggak? Dihitung. Insya Allah dihitung. Kemudian wudhu, kemudian wudhu itu pasti ibadah. Kemudian jalan kaki menuju tempat sholat, bisa musola, bisa masjid. Nah, pakai sendal, terus ada yang jalan kaki, ada yang naik motor kalau masjid, gitu kan. Itu termasuk ibadah nggak? Termasuk, insya Allah. Insya Allah termasuk. Nah, jadi rangkaian yang terkait dengan ibadah itu, kalau tidak ada rangkaian itu, maka ibadah itu tidak sempurna. Maka itu semua rangkaian itu dianggap ibadah juga. Nah, untuk menikah juga demikian. Untuk Mbak Viani. Jadi selama Anda berusaha, saya bilang berusaha ya, bukan menunggu saja, berusaha menjemput jodoh, memburu, bahasa kasarnya itu memburu, tapi bahasa halusnya menjemput. Nah, bahasa judulnya memang memburu ya, diburu, tapi bahasa halusnya dijemput. Nah, selama berusaha menjemput jodoh dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, yang halal, bahasa kita bahasa halal, insya Allah Mbak Viani itu mendapat pahala terus. Iya, jadi tidak ada rasa kecewa sebetulnya. Kalau Anda tidak dapat jodoh sampai akhir hayat misalnya, Anda tabungan amal kebaikannya insya Allah udah panjang itu. Oh, begitu ya. Iya, kan tidak, kan juga ada orang yang sampai akhir hayatnya itu tidak sampai menikah. Bahkan ulama-ulama besar ada juga yang meninggal dalam kondisi bujang. Sampai ada judul kitabnya itu Al-Ulamaul Ujab. Nah, ulama-ulama yang bujang. Nah, jadi selama berproses mencari, menjemput, memburu, apapun bahasanya, itu Anda mendapat kebaikan dengan syarat satu, caranya halal. Kalau caranya pacaran, berdua-duaan, yang tidak syar'i ya pasti berdosa. Nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Kira-kira begitu jawabannya Mas Torik. Baik, terima kasih dari Mbak Viani dari Mojokerto ya. Dan itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi ya, yang dari Ampel ya. Tadi juga bertanya tentang bagaimana dengan orang yang belum ketemu jodohnya sampai akhir hidupnya. Itu tadi sudah terjawab ya. Jadi memang kalau kita sudah punya niat yang baik untuk bisa berikhtiar ya, untuk menjemput
jodohnya akan tetap dicatat sebagai amal baik. Iya, gitu. betul Masya sekali Allah. Ferry ya, Masya Allah. Terima kasih tadi hamba Allah dari Ampel ya. Kita Betul. sama-sama di Instagram ya, Oke, Ferry ya. ada banyak sekali. Ada Mbak. Oh, ini sepertinya menyapa saja ini atau oh iya menyapa ya. Mendoakan ini. Oh, mendoakan ya. Ada Mbak Nia Ramana Alfrida. Oke. Ustadz Oki lama tidak mengudara ya. Semoga rutin nantinya di Radio Radio Suara Muslim ya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah nanti di setiap hari Sabtu ya. Ya, Itu insya terserah Allah Pak seperti Kohar itu. aja itu. Ini kan bukan ranah kita ya, Pak. Iya, betul. Kita cuma ditugaskan di Betul, sini, gitu betul. kan. Iya. Tetapi sepertinya memang butuh ini ya, ngaji jodoh ya. Iya, sepertinya betul. Apalagi anak-anak muda gitu kan. Jadi insya Allah ini masih perlu. Betul. Kalau menurut Alvan ya, Ferry, Tidak hanya tadi sore ya dengan Alvan dan Ustadz Khozin itu ada khasanah rumah tangga, tapi betul. yang belum berumah tangga ini juga perlu ya. Iya. Alvan aja belum berumah tangga menjadi host Hasanah Rumah Tangga. Nah, Masya Allah. Nah ini harapannya ini sebagai doa ya. Sambil menyelam menghabiskan air di kolam ini. Betul. Masya Allah. Ini juga ada yang menyapa Altop ya, jomblo menyimak saja. Jomblo menyimak. Wah, Masya Allah. Iya. Semoga tidak jomblo lagi ya setelah ya, setelah ini. Iya, baik. Ini kita jeda dulu ya, Mas Oki, Pak Oki ya. Silakan. Nanti Nantikan rumus jitunya. tipsnya untuk memburu. Nah, ini makanya. yang ditunggu-tunggu Segera ini. jeda, segera dapat ilmunya ini makanya. Oke. Ya, mitra muslim silakan bagi mitra muslim yang sekarang mendengarkan Radio Ferry ya, Ya. bisa berkonsultasi terutama di malam hari ini kita memiliki tema yang menarik Ferry ya. Tema apa Ferry? Tentang jodoh ditunggu atau diburu. Nah, Tadi sudah di awal sudah betul. dijelaskan tentang ditunggu. Setelah ini kita akan dijelaskan tentang memburu. Wah. Cara memburunya seperti apa? Tetap di Lini Masa. Lini Masa. Wah, ada-ada aja nih netizen nih. Apa pula segala macam Asian value? Asian value? Maksudnya kayak gimana sih? Itu loh yang selalu bilang gak apa-apa meski diri sendiri sedang gak baik-baik aja. Ke orang lain bilang pakai dulu aja gak apa-apa, padahal diri sendiri lagi butuh-butuhnya. Atau senyumnya manis meski dalam hati meringis. Apaan sih? Kenapa nggak Muslim value aja? Kita kan Muslim. Hah? Muslim value? Iya, kita harus bangga jadi Muslim yang akidahnya bersih, ibadahnya benar, akhlaknya baik, mampu untuk berusaha, pola pikirnya intelek. Oh iya, tahu. Terus yang fisiknya kuat, selalu berusaha bersungguh-sungguh, teratur dalam urusan, efisien menjaga waktu, dan bermanfaat bagi orang lain. Yeay! Yuk mitra Muslim, bangga menjadi Muslim bernilai dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebeningan jiwa, ketenangan hati dan hari yang penuh dengan berkah. Jangan lupa untuk biasakan tilawah Al-Qur'an, apalagi kalau bisa mendadaburinya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Yuk, simak terus Suara Muslim, the best religious radio network, mencerahkan dan menyejukkan. Saya Ustaz Bobby Heribo, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke gunung, belok ke pantai, cucak rawa, cari berita. Ayo gabung di waktu santai, cara ceria, dengerin jelita. Cucok sis.
Di Jelita kita diajak traveling, pernak-pernik fashion, dan dengerin kisah inspiratif wanita-wanita keren. Ada tausiah ustazah juga sis, dan murotal yang dilantunkan oleh Korea. Mantap dah. Waktu santai bersama keluarga makin berkualitas dengan Jelita. Yuk dengerin Jelita. Setiap Ahad jam 9 pagi sampai jam 1 siang di Suara Muslim, the best religious radio network. Jelita, jendela inspirasi wanita. Lini Masa. Ya, Mitra Muslim, sesi terakhir Feria. Betul. Kita berada di Lini Masa. Untuk yang muda, yang lebih baik. Bersama saya Alfam Torik. Dengan saya Ferry Ramadhani. Nah, di malam hari ini Feria, Lini Masa hadir kembali lagi dengan tema apa, Ferry? Dengan tema jodoh ditunggu atau diburu. Waduh. Tentunya dengan narasumber kita. Ada siapa, Ferry? Ada Pak Oki Aryono, Ketua Tim ngajijodoh.com. Wah, ini sudah di sesi terakhir nih, Pak Oki. Dan nih. banyak yang menunggu-nunggu cara memburu jodoh ini seperti apa. Silakan Pak Oki. Ya, terima kasih Mas Ferry, Mas Torik. Ya, kalau memburu jodoh itu laki dan perempuan ada yang bagiannya yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Ada yang berbeda. Ya, cuman kalau malam ini kayaknya yang saya bahas hanya yang wanita dulu. Kalau yang laki itu kayaknya sesi khusus nanti. Karena banyak sekali ya. Ya, jadi kalau untuk wanita dalam Islam itu nikah itu harus dinikahkan oleh walinya atau ada wali itu. Nah, maka wali itu kalau dalam perspektif saya, tugas wali sebetulnya bukan hanya perspektif saya ya, tapi saya menyatakan ini sebetulnya kalau saya baca dari literatur-literatur yang saya baca, wali itu tidak hanya mengucapkan ijab, qabul, tidak mengucapkan ijab saja, tapi sebelumnya menyeleksi, mengenali, menjajaki, bahkan memburu juga sebetulnya harusnya wali, gitu. Nah, wali itu urutannya, insya Allah ya, nanti kalau saya ada yang salah dikoreksi, urutan wali itu bagi muslimah itu, pertama itu ayah. Kalau ayah nggak ada, kakek. Kakek nggak ada, atasnya kakek atau babuyut ya kalau orang Jawa. Kalau nggak ada juga berarti saudara laki-laki yang seayah. Nah, gitu. Kalau nggak ada lagi, saudara laki-lakinya ayah yang seayah, jadi yang satu kakek dan seterusnya. Jadi nggak boleh melangkai. Nah, semua itu adalah wali. Nah, problemnya adalah kalau dalam dulu ada kuis Family 100, seperti ini pertanyaannya. Seperti ini ya. Seperti ini, apakah teman-teman muslimah para ukhti ini sangat akrab atau intens dengan para walinya masing-masing gitu. Gitu. Nah, saya menemukan banyak fakta fenomena sekarang ini, banyak muslimah itu tidak berakrab, tidak intens membahas jodoh dengan walinya. Bahkan curhatnya dengan orang lain yang belum tentu paham begitu. Nah, kesalahan di situ. Nah, kalau curhatnya ada ukhti curhatnya ke Mas Torik, dan Mas Torik pria yang soleh, insya Allah berjodoh mungkin ya, insya Allah. Tapi kalau amin ya kalau saya. Kalau curhatnya ke laki-laki yang tidak benar, waduh, itu yang bahaya. Dia memanfaatkan kemanfaatan kegalauan para ukhti ini untuk merusak martabat wanita. Na'udzubillah, jangan sampai gitu. Ya, nah itu sebetulnya yang saya sebut tadi lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu wali wali dan keluarga dekat, ayah, ibu, adik, kakak. Nah, nanti ada lingkaran yang lebih besar lagi, kerabat melalui saudaranya ayah, saudaranya ibu. Jadi Pak Lek Bule, Pak De Bude, apalagi misanan, sepupu, ya Mas ya. Ini berdua kan belum nikah ya. Ini saya beri bocoran ya.
Kalau Iya sudah lah, boleh, menikah, boleh. ya yang pertama diajak melamar itu orang lain apa saudara apa kerabat apa orang lain? Kan keluarga ya. Pastinya iya keluarga yang Iya, utama. keluarga. Dan kalau sudah menikah itu tidak hanya menggabungkan dua orang sejoli saja, tapi kan juga dua keluarga, betul ya Mas Ferry ya? Ya, betul, betul. Nah, jadi maka teman-teman ini kalau mau memburu jodoh, maka sebaiknya melibatkan atau menyertakan peran dari keluarga besar. Alik, bule, bude, Pak D, sepupu itu afdolnya begitu. Nah, cuman memang ada kendala Mas Ferry, Mas Torik ya. Kadang-kadang jarak lokasi family atau keluarga itu berjauhan. Nah, itu kalau nggak tahu Mas Torik ini keluarganya di mana? Surabaya apa luar agak jauh? Ya saya Surabaya sama luar Surabaya ada. Ya. Jadi kadang-kadang saya menemukan beberapa ukhti itu kerjanya di Surabaya, kuliahnya dulu di Surabaya, tapi asalnya itu Pacitan, ada yang Madiun, ya, Madiun, Ponorogo, Tulungagung. Nah, jadi kan itu perjalanan masih 3 jam, 4 jam ya kan. Nah, itu juga sebuah kendala, walaupun bukan yang paling kendala yang utama, bukan, tapi kan bisa menjadi kendala. Itu. Nah, lingkaran yang ketiga, saya sebut lingkaran Mas, circle ya. Circle yang pertama tadi wali dan keluarga yang dekat, ayah, ibu, adik, kakak. Lingkaran yang kedua, itu keluarganya, saudaranya ayah, ibu, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, dan sepupu. Nah, lingkaran yang ketiga yang paling luar, itu adalah orang soleh yang dekat kita sehari-hari. Jadi, kalau kita domisilinya di Surabaya, nah, kita dekat sama orang soleh di mana saja ya, di Surabaya, Ustadz siapa atau Mas siapa, Mbak siapa yang sudah menikah, yang pasutri yang soleh lah. Jadi jadikan mereka ini apa ya, menjadi duta, nah, bukan hanya menjadi duta sampo ya, tapi duta perjodohan gitu. Sementara 3 lingkaran itu saya ulas dalam waktu 15 menit ini Mas Ferry, Mas Torik. Masya Allah ya. Jadi memang ada 3 lingkaran itu tadi ya. Betul Ferry. Dan memang kalau kita berbicara tentang apa ya? Menjemput jodoh ya, Alvan. Menjemput JD. Nah, menjemput jodoh ya. Ini dari sepengalaman Ferry gitu ya. Saat kita kemarin itu bertemu dengan keluarga ya, memang harus apa ya, komunikasinya itu harus benar-benar dijalin gitu loh. Jadi tidak hanya komunikasi kita dengan calon kita, calon istri kita maksud saya, tetapi juga antar dua keluarga. Nah, fungsinya kita bertemu dengan keluarganya itu karena biar kita saling mengenal. Gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah menikah, sudah ada ijab kabul, sudah sah ya katakanlah. Terus kita pada saat di rumah itu kita nggak ada yang kenal. Nah, kita nggak kenal ini namanya siapa, ini Pak D siapa, ini Mbah siapa. Itu kan pasti nanti menjadi masalah baru nantinya. Iya. Jadi harus mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Tidak hanya mengenal pasangan kita, tapi mengenal keluarganya. Iya. Jadi jangan tiba-tiba Ferry gitu ya. Jangan kan. Jangan. Calon kamu mungkin namanya Siti gitu. Iya kan. Kan nggak bagus itu, gitu. Kan. Bagus itu Mas Ferry. Betul itu Mas Ferry. Jadi ini pengalaman saya sudah menikah 18 tahun ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya itu kalau kita ada problem keluarga, kita suami istri, saya yakin kok yang paling pertama bantu itu sebenarnya keluarga dulu. Harusnya keluarga. Ya, betul. Jadi kalau kita nggak akrab, nggak intensif komunikasi dengan keluarga besar ya salah gaul mungkin kita. Jadi ini ya Ferry.
Jadi memang perlu perdekatan dua keluarga ya kan. Jadi Kan memang jangan- menikah kan bukan kamu sama calon kamu saja, tapi Betul. kan menggabungkan dua keluarga besar. Dua juga. keluarga besar. Iya. Dan jangan sampai kita itu berkomunikasi dengan keluarga calon kita itu pas ada butuhnya saja. Betul. Nah, kalau kita misalnya lagi memang lagi free, lagi nggak ada yang membuat kita sibuk, ya kita silaturahmi. Oh gitu ya. Jadi tidak hanya pada saat Lebaran saja, nanti pada saat Lebaran saja ketemu ini siapa Iya, jadi sungkan mau betul. salaman karena nggak Iya. kenal kan, jangan sampai seperti itu. Iya, jangan sampai seperti itu ya, Mitri Muslim ya. Ini Mas Ferry ini kayaknya belum nikah tapi udah matang banget ini ilmunya. Alhamdulillah. Ini karena dapat pencerahan ini dari Mas Oki. Pencerahannya ini dari ngaji jodoh ya. Betul, dari ngaji jodoh ya. Baik, Masya Allah. Untuk yang diburu, untuk yang laki-laki ini kapan ini Mas Oki? Ya itu terserah Pak Abdul Kohar. Ya, barangkali nanti bisa kita agendakan di minggu depan ya, di bulan Juli insya Allah. Ya, kalau memang jadi ya saya ini ya tetap menyimak terus. Soalnya penasaran ini. Nah, ini yang belum ada jodohnya ini pasti banyak yang menunggu juga ya. Betul. Mitra Ayo Muslim. jomblo. Ah, ini kan saya manggil sama jomblo kan biasanya ramai. Nah, Iya. oke. Terakhir nih Pak Oki, mungkin bisa diceritakan ngajijodoh.com itu apa dan juga mungkin mitra Muslim gitu ya, Fer, Betul. ya, yang bingung akan jodohnya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Oki. Silakan Pak Oki. Ya, ngaji jodoh ini saya menyebutnya sebuah komunitas ya, Mas. Komunitas Muslim. Saya menyebutnya ini untuk Jawa Timur lah, ya. Walaupun ada juga yang pernah menghubungi saya dari luar Jawa Timur, luar Jawa malah, bahkan luar negeri pernah itu. Wih, waduh, siapa ini? Dari luar negeri juga pernah. Nah, itu kami berikhtiar menjembatani. Jadi kami dapat nasihat dari Ustadz, orang-orang baik itu harus dijembatani agar bisa saling berbuat kebaikan sama-sama. Nah, itu kami sudah membuat yayasan, namanya Yayasan Permata Sakinah Indonesia. Cuma nama websitenya memang ngajijodoh.com. Yang tertampil di websitenya itu artikel tentang pranikah dan foto-foto pernikahan saja. Kalau foto calon-calon yang masih ta'aruf ya nggak ditampilkan, kan itu privasi. Jadi yang ditampilkan hanya yang sudah menikah dan sudah ada foto weddingnya baru kami pajang di situ. Semoga menjadi inspirasi yang lain, mudah-mudahan. Amin. Ngajijodoh.com websitenya itu aja. Untuk Instagramnya ini ya ngajijodoh.com juga. @ngajijodoh Mas, gandeng kecil. Oh, @ngajijodoh. Ngaji jodoh ya. Jadi silakan mitra Muslim yang kepo ya dengan program-programnya apa saja bisa langsung dicek @ngajijodoh. Ya, betul. Wah, Masya Allah. Terima kasih Pak Oki. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bertemu kembali ya, Ferry ya. Ya, amin. Ya, semoga keilmuan ini rumus ya, rumus mencari jodoh ini bisa menjadi keberkahan ya, Ferry ya, di malam hari ini supaya para jomblo teman-teman Alfan ini ya bisa mendapatkan petunjuk dari yang sudah diberikan oleh Pak Oki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mitra Muslim tak terasa ya Ferry ya. Sudah di penghujung acara. Betul, udah mau jam 10 saja. Tadi itu seru banget gitu ya. Saya ini menantikan yang diburu versi cowoknya. Versi laki-lakinya saya menantikan versi ikhwannya. Iya, betul. Pasti ditunggu mitra Muslim. Ya, semoga saja nanti di program Lini Masa di Sabtu depan ya. Betul. Semoga saja kita bisa kolaborasi lagi. Insya Allah kita dengan bicarakan Pak Oki. dulu dengan ini ya yang sudah disebut tadi oleh Pak Oki, ada Bung Kohar ya. Kita Betul. bicarakan terlebih dahulu dan juga rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih mitra Muslim yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi langsung di Lini Masa. Untuk yang muda yang lebih baik mungkin yang mendengarkan melalui radio secara langsung Ferry ya. Dan juga mendengarkan dan menyimak melihat visualnya di live Instagram kami di @suaramuslim, dan juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya, Ferry ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi juga. Semoga
kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Amin. Ya Saya Allah. Alvan Thorik. Saya Ferry Ramadhani. Pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Dengan memujimu kami bersaksi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.